Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Presidium PMAG telah membuat satu catatan khusus buku sederhana yang kami beri judul historiografi Kampung Resettlement ya di ujung utara Selat Sunda. Kampung ini adalah kampung bersejarah, dan kenapa kita dibuatkan histori atau catatan-catatan tentang kampung itu, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi di Cilegon ini terkait khususnya dengan pabrik baja ini tidak terlepas daripada keberadaan kampung-kampung yang dipindahkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, waktu kita masih menjadi wilayah bagian dari Jawa Barat, yaitu Kodanaan Cilegon. Nah ini ya, jadi saya tertarik untuk menulis buku ini bahwa perubahan atau peralihan ataupun perpindahan masyarakat warga Cilegon, sebagian bisa dikatakan itu satu wilayah kecamatan Pulau Merak pada waktu itu, ini dirubah total menjadi kawasan industri, khususnya 11 wilayah desa ya. Ada yang bedol desa, ada yang bedol kampung, ada yang bedol ekonomi di situ. Ini mengakibatkan juga dengan perubahan ataupun pembangunan pabrik baja pada waktu itu berdampak pada masyarakat pada waktu itu. Ya mau tidak mau, karena ini untuk kepentingan negara, ya kita dukung. Orang tua kami mendukung berdirinya pabrik baja di Cilegon, dan juga pembangunan baik itu industri baja ataupun non baja, pelabuhanan, sandar kapal atau jeti, itu didukung oleh masyarakat Cilegon, khususnya yang dipindahkan oleh Provinsi Jawa Barat pada waktu itu. Nah, di dalam buku ini juga kita menjelaskan tentang masalah terbelakang berdirinya pabrik baja Krakatau Steel, di mana pada awalnya hasil kerjasama, kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada masa Orde Lama dengan Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev itu salah satu petinggi Rusia atau Uni Soviet, pada waktu itu Uni Soviet ya, tahun 1956. Tetapi pada tahun 1962 baru pembangunan itu dilakukan di Cilegon, khususnya di kecamatan Pulau Merak pada waktu itu. Itu ya. Perkembangan dan perkembangan pabrik baja itu sendiri dilakukan pada tahun 1970 atau setelah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru pada zamannya Pak Karno ke zamannya Presiden Soeharto tahun 70-an. Tapi pembebasan ini sendiri, perluasan itu dilakukan pada tahun 1973. Nah, disitulah terjadi perubahan besar-besaran, baik budaya, peradaban, perekonomian, kemajuan sosial masyarakat, politik, pemerintahan, seluruhnya berubah. Terus berubah dari 1970, 1986 yang tadinya Kodanaan Cilegon menjadi Kotatif Cilegon, kemudian Kotatif Cilegon terjadi penambahan wilayah kecamatan dari dari 3 kecamatan menjadi 4 kecamatan, yaitu bertambahnya Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Cibeber pada waktu itu. Sementara Kecamatan Bojonegara
menjadi wilayah kerja bantu Keramat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Serang. Jadi tadinya Bojonegoro itu masuk ke Cilegon. Nah, perubahan-perubahan ini masyarakat Cilegon, warga Cilegon, pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat akhirnya mendorong Cilegon supaya dijadikan kota mandiri atau wilayah khusus, ya, wilayah khusus. Maka pada tahun 1999 Cilegon tidak lagi menjadi kota aktif tapi menjadi kota madya. Nah ini, nah, terjadi percepatan loh, selain pembangunan pabrik, pembangunan industri, pelabuhanan, infrastruktur dan sebagainya itu terjadi setelah kota aktif dan terutama setelah menjadi kota madya. Nah ini diceritakan dalam buku ini. Buku ini sederhana, insya Allah juga di buku kedua akan kita terbitkan. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat, dapat menjadi bacaan bagi khususnya generasi muda ya, generasi muda, karena penting. Sejarah itu satu hal yang ilmu yang sangat penting untuk diketahui semua orang ya. Terima kasih. Ya silakan bagi yang menginginkan buku ini boleh pesan ke kami, bisa berhubungan dengan kami, insya Allah harganya terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.